Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari bahwa teks-teks Alkitab tentang ibadah selalu terkait dengan sesama? Benar, ibadah memang dipersembahkan bagi Allah, tetapi tidak berhenti di situ saja. Ibadah mesti ditarik keluar dari yang tadinya antara diri sendiri atau kelompok kita dengan Allah, kini ke relasi kita dengan sesama, kita dengan ciptaan yang lain. Ada banyak penjelasan, bahkan kecaman terhadap ibadah yang melulu soal diri sendiri dan Tuhan, seolah-olah hidup hanya antara kita dan Allah. Mari kita lihat di Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21 berbunyi demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perayaan perkumpulan rayamu. Lalu di Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6 dikatakan begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Bahwa ibadah itu bukan soal diri sendiri saja, tetapi juga orang lain, ciptaan lain yang juga ada di sekitar kita, yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Di dalam teks bacaan kita hari ini, Paulus malah memperingatkan kita pertama-tama tadi kepada Timotius dan jemaat Timotius. Nah, sekarang juga disampaikan kepada kita bahwa ibadah bukan tempat mencari keuntungan. Kalau tadi dikatakan bahwa ibadah itu bukan soal diri sendiri saja, tetapi ini lebih dalam lagi, dikatakan bahwa ibadah bukan tempat mencari keuntungan. Kenapa? Rupanya ada orang-orang yang diam-diam mencari keuntungan. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang secara tidak sadar memanfaatkan ibadah atau perayaan atau persekutuan sebagai lahan untuk mencari sesuatu yang tentu saja menguntungkan diri sendiri. Bertobat, ini bukan hanya bukan soal orang-orang yang biasa menyelenggarakan ibadah, pelayan di gereja misalnya, tetapi juga kita jangan-jangan sebagai jemaat juga rupa-rupanya punya motivasi yang tersembunyi. Kita mau mencari untung. Misal dalam perayaan Natal baru-baru saja ya, kita panitia, tapi dalam hitung-hitungan segala macam kita berusaha gitu bagaimana supaya ada yang masuk ke kantong kita. Ada yang kita bawa pulang. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu alih-alih mau mencari untung bagi diri sendiri. Padahal tadinya niatnya bagus, baik. Ya ini untuk pelayanan, untuk ibadah, untuk perayaan. Nah, ternyata bukan cuma sampai di situ. Kita mau mencari sesuatu. Kita mau dapat untung, kita mau dapat uang misalnya. Nah, kalau dikatakan bukankah semua orang yang bekerja harus mendapat upah? Iya, benar. Tetapi kalau tadi misalnya dalam kepanitiaan kita disepakati bahwa ada uang panitia, ada honor panitia yang disepakati bersama, itu tidak apa-apa. Tetapi di luar dari situ kita kemudian menambah-nambahi, kita kemudian mengurangi sana sini supaya ada sama kita lagi di luar honor yang sudah ditetapkan, itu yang menjadi persoalan. Karena motivasi kita, orientasi kita itu udah pada uang, udah pada keuntungan, bukan pada pelayanan yang kita gembar-gemborkan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih ingatkah kita dengan Menteri Sosial yang oleh sebagian kita mungkin kita bangga, wah itu kan anak Tuhan, dia orang Batak lagi, jadi menteri. Tapi ketika dia ditangkap, terjerat kasus korupsi, kita bilang apa?
menteri ini memang dia merancangkan bantuan sosial, bagus ya kan, bagus. Kalau dia mengalokasikan, dia sepertinya memikirkan rakyat. Nah, dalam pekerjaan itu apakah dia tidak berhak mendapat upah? Berhak, tetapi bukan dari dana yang dialokasikan itu. Bukan dana yang untuk rakyat itu yang mau diambil, bukan itu yang menjadi juga upahnya, haknya. Tidak, itu haknya rakyat, tetapi rupanya dalam penyelenggaraan itu, dalam penyaluran dana itu, dia ambil untuk dirinya sendiri. Jadi kegiatan, rencana yang tadinya baik itu menjadi tidak baik karena apa? Dia mengejar keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, kalau kita orientasi terhadap uang dalam mengerjakan segala sesuatu, pertama, kita akan selalu hitung-hitungan. Pikiran kita hanya untuk diri sendiri. Kalau misalnya saya pergi ke gereja, ongkosnya udah berapa? Kalau saya ibadah online, habis paket berapa? Mendingan saya main Facebook atau main Instagram, begitu. Jadi lama-lama kita orang yang menyebalkan, orang yang sangat membosankan apa-apa bicara soal uang. Dan yang kedua, kita fokusnya selalu tentang uang. Kita dapat berapa, nanti saya dapat upah berapa, saya dapat honor berapa. Selalu itu ketika misalnya kita ditawari menjadi panitia apa gitu. Terutama ini di dalam gereja ya, kita mau bicara soal ibadah soalnya. Nah, kemudian ketiga yang paling bahaya itu adalah kita bisa mengorbankan orang lain demi keuntungan kita. Seperti menteri tadi, dia sepertinya prihatin kepada orang lain, tapi rupa-rupanya dia mengorbankan orang lain itu demi dirinya sendiri. Nah, kalau dalam konteks kita, mungkin kita misalnya di gereja kita mengadakan pengumpulan dana untuk sembako begitu, tapi harusnya yang biaya untuk orang-orang yang kita salurkan ini misalnya sejumlah 200, tapi karena kita hitung-hitungan segala macam udahlah 150 nggak terlalu ketahuan nih gitu. Jadi kita mengorbankan, kita mengambil haknya orang lain demi diri kita sendiri. Itu persoalan yang terjadi kalau orientasi kita adalah uang. Padahal seperti yang kita katakan tadi di awal ibadah, dari awal ibadah itu memperluas pandangan kita ke orang lain. Jadi bukan soal diri kita saja, relasi kita dengan Tuhan, tetapi ditarik keluar relasi kita dengan sesama. Jadi memperpanjang uluran tangan kita, mempercepat langkah kita ke arah sesama. Bukan lagi soal diri sendiri, nggak berputar di diri sendiri aja gitu. Tapi kalau orientasi kita adalah uang atau diri sendiri, maka itu tadi yang diperingatkan di ayat 10, semuanya itu akan menjadi akar dari segala kejahatan. Kita akan melakukan apa saja, kita akan melakukan banyak hal, kita akan mengorbankan banyak orang demi diri sendiri, karena orientasi kita, karena motivasi kita adalah uang, keuntungan. Tidak bisa begitu. Kalau ibadah itu orientasinya adalah sesama, orientasinya adalah Tuhan, orientasinya adalah ciptaan yang lain, bukan diri sendiri, bukan saja diri sendiri. Nah, pada masa pandemi ini kita sama-sama berlatih mencukupkan diri. Beberapa di antara kita mungkin sudah ada yang tidak punya penghasilan tetap atau semakin sedikit pemasukannya. Kita berusaha keras mengetatkan tali pinggang gitu. Artinya kita semakin hemat di sana sini. Akan tetapi tanpa kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi ini mengajarkan kita bahwa asal ada makanan dan pakaian sebenarnya sudah cukup. Iya tidak? Gak ada yang lebih penting saat ini selain makanan yang sehat dan pakaian yang bersih. Sehari kita mesti, misalnya kalau kita masih bekerja di luar rumah, kita sehari mesti ganti baju itu beberapa kali. Bayangkan kalau kita nggak punya baju yang cukup, kita udah ganti lalu mau pakai apa lagi kalau kita nggak punya baju yang cukup. Jadi
asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dari situ kita kemudian bisa membayangkan, bisa merasakan kesulitan orang lain yang makanan dan pakaiannya tidak cukup, karena kita alami sendiri. Lalu dari situ kita kemudian menarik diri kita ke relasi yang lebih luas. Bukan cuma kita perhatian terhadap sektor kita, terhadap gereja kita, tapi juga tetangga kita. Mungkin orang tua dari teman anak kita, atau siapa saja yang ada di sekitaran kita, supir-supir angkot misalnya, ojek misalnya, dan lain-lain. Ada banyak orang yang sebenarnya kita lihat sehari-hari, tapi tampaknya kita masih saja, ya kami aja belum cukup, gimana mau pikirkan orang lain. Coba dulu diperhatikan, selama makanan dan pakaian kita cukup, artinya kita masih bisa memberikan diri kita, memberikan apa yang ada pada kita kepada orang lain gitu. Karena kita nggak bisa cuma sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan gereja kita sendiri, sibuk dengan sektor kita sendiri, nggak bisa. Karena orang yang beribadah itu, orang yang rajin ibadah itu, mestinya bisa tampil, mestinya bisa mengarahkan orientasinya, mengarahkan pandangannya, mengarahkan langkahnya, mengarahkan kakinya kepada orang lain, kepada sesama. Jadi ibadahnya nggak cuma hanya di ruang virtual ini saja, tetapi menyebar gitu, melebar ke ruang-ruang kehidupan nyata. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk renungan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa ibadah bukan soal diri dan relasi diri kami dengan Tuhan, tetapi juga relasi kami dengan sesama. Kami mohon Tuhan, jika makanan dan pakaian kami sudah cukup, tolonglah kami, bukakanlah hati kami, gerakkanlah kami untuk menolong sesama. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.